17 April 2020. Anda sedang mengikuti Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, dan air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah bagaimanakah kita melihat diri kita sendiri? Ayat renungan terdapat di dalam Filipi 4 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pada zaman Kristus, para pemimpin agama dari bangsa itu merasa bahwa mereka kaya dalam harta rohani. Doa orang Farisi, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Lukas 18 ayat 11 menyatakan perasaan dari golongannya dan sebagian besar dari seluruh bangsa itu. Tetapi di dalam orang banyak yang mengelilingi Yesus itu, ada beberapa orang yang mempunyai suatu perasaan tentang kemiskinan rohani mereka. Ketika dalam mujizat menangkap ikan, kuasa ilahi dari Kristus dinyatakan. Petrus tersungkur di kaki juru selamat itu dan berseru, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Lukas 5 ayat 8. Begitu juga di antara orang banyak yang berkumpul di atas bukit, ada beberapa orang di hadirat kesucian Yesus. Mereka merasa bahwa melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Dan mereka rindu akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Titus 2 ayat 11. Dalam jiwa-jiwa ini, kata-kata sambutan Kristus membangkitkan harapan. Mereka lihat bahwa kehidupan mereka berada dalam berkat Allah. Yesus telah memberikan cawan berkat kepada mereka yang merasa bahwa mereka kaya, dan aku telah memperkaya diriku. Wahyu 3 ayat 17. Dan tidak kekurangan apa-apa, dan mereka telah berpaling dengan cemooh dari pemberian yang penuh kemurahan hati itu. Dia yang merasa sempurna, dia yang berpikir bahwa dirinya cukup baik dan puas dengan keadaannya, tidak berupaya supaya ikut serta memperoleh kasih karunia dan kebenaran Kristus. Kesombongan tidak merasakan keperluan, dan itu menutupi hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang akan Dia berikan. Tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati orang yang demikian. Mereka yang kaya dan terhormat dalam pandangan mereka sendiri tidak meminta dengan iman dan menerima berkat Allah. Mereka merasa lengkap. Itu sebabnya mereka pergi dengan hampa. Mereka yang tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka atau melakukan sesuatu tindakan yang benar dari diri mereka sendiri adalah orang-orang yang menghargai pertolongan yang dapat diberikan Kristus. Mereka itulah yang miskin di hadapan Allah, yang dinyatakannya berbahagia. Siapa yang diampuni Kristus? Dialah yang pertama membuat menyesal
dan tugas Roh Kuduslah menyadarkan orang terhadap dosa. Mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah yang memberikan keyakinan melihat bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Mereka lihat bahwa semua yang pernah mereka lakukan adalah bercampur dengan diri dan dosa. Seperti pemungut cukai yang malang itu, mereka berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit dan berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Dan mereka diberkati. Khotbah di atas bukit halaman 16 dan 17. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami berterima kasih Tuhan, hari ini kami telah tiba pada 17 April. Hari ini kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Renungan pagi hari ini dengan tema bagaimanakah kita melihat diri kita sendiri telah mengingatkan kepada kami di hadirat Tuhan, diri kami adalah melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Namun dalam jiwa-jiwa seperti kami inilah kata-kata sambutan Kristus membangkitkan harapan bagi kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa hidup kami di dalam berkah Tuhan, dan kami mau mengucap syukur Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan tolonglah kami Tuhan agar kami tetap setia sampai dengan Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul, apakah kita menyadari kebutuhan kita? Selamat menikmati hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.